Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas UTS Sistem Pembelajaran Anak Usia Dini, dosen pengampu Bapak Muhammad Irsyad MPDI oleh Lulu Istiara NIM 2419068 kelas PAUB. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi tentang yang pertama ada pendekatan saintifik, yang kedua STEAM, dan yang ketiga LOSPRA. Yang pertama ada pengertian pendekatan saintifik atau biasa disebut kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah ada pada upaya penyederhanaan dan sifatnya yang tematik integratif. Kurikulum 2013 untuk menciptakan manusia yang mampu menghadapi tantangan masa depan. Karena itu, kurikulum disusun untuk menghadapi masa depan, di mana kurikulum yang berpusat pada siswa yang mengharuskan siswa untuk aktif dengan pendekatan saintifik. Siswa dituntut untuk bisa mengobservasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah mengikuti pembelajaran. Mereka dituntut untuk berpikir ilmiah. Karakteristik pendekatan saintifik. Yang pertama, berpusat pada siswa. Yang kedua, melibatkan keterampilan proses sains dalam mengkonstruksi konsep, hukum, atau prinsip. Yang ketiga, melibatkan proses-proses kognitif yang potensial dalam merangsang perkembangan intelektual, khususnya keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa. Yang keempat, dapat mengembangkan karakter siswa. Tujuan pendekatan saintifik. Yang pertama, untuk meningkatkan kemampuan intelektual, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Yang kedua, untuk membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematik. Yang ketiga, terciptanya kondisi pembelajaran di mana siswa merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan. Yang keempat, diperolehnya hasil belajar yang tinggi. Yang kelima, untuk melatih siswa dalam mengkomunikasikan ide-ide, khususnya dalam menulis artikel ilmiah. Yang keenam, untuk mengembangkan karakter siswa. Prinsip-prinsip pendekatan saintifik. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada siswa. Yang kedua, pembelajaran membentuk student self-concept. Yang ketiga, pembelajaran terhindar dari verbalisme. Yang keempat, pembelajaran memberikan kesempatan pada siswa untuk mengasimilasi dan mengakomodasi konsep, hukum, dan prinsip. Yang kelima, pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir siswa. Yang keenam, pembelajaran meningkatkan motivasi belajar siswa dan motivasi mengajar guru. Yang ketujuh, memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih kemampuan dalam mengkomunikasi. Yang kedelapan, adanya komunikasi validasi terhadap konsep, hukum, dan prinsip dikonstruksi siswa dalam struktur kognitifnya. Selanjutnya yang kedua ada STEAM. STEAM adalah sebuah penemuan dipandang sebagai sebuah pendekatan yang mampu mendorong anak untuk mengembangkan rasa ingin tahu dan mengajukan pertanyaan, sehingga anak-anak bisa membangun pengetahuan di sekitar dunianya dengan mengeksplorasi, mengamati, menemukan, dan menyelidiki bagaimana sesuatu itu bekerja. Oleh karena itu, guru atau pengasuh pendamping hendaknya menjadi CO discoverers bersama anak. Pengembangan STEAM. Yang pertama, eksplorasi. Memberikan kesempatan pada anak untuk mengeksplorasi alat dan bahan main dengan berbagai indera, sehingga mendorong rasa ingin tahu anak dan mendorong anak untuk bertanya,
Untuk mendukung eksplorasi yang akan dilakukan anak, guru sebagai fasilitator melakukan invitasi. Yang kedua, invitasi merupakan penataan benda-benda yang dipilih dan ditata atau dipajang di kelas yang mengundang anak untuk menggunakannya dalam pembelajaran. Dalam mengembangkan kemampuan inquiry, anak dapat didukung dengan provokasi oleh guru untuk mempertinggi kemampuan berpikir anak yang dikembangkan melalui pertanyaan terbuka open-ended question seperti dapatkah kamu membangun pohon alfabet? Tips mengimplementasikan STEM. Yang pertama, lihat dunia sekitar kita untuk mengkomunikasikan apa yang dilihat, didengar, dirasa, karena mengamati adalah penting dalam sains, dan minta anak untuk menggambarkan dunia yang mereka amati. Yang kedua, ikuti eksplorasi anak sehingga anak membuat hipotesis tentang dunia sekitarnya. Yang ketiga, belajar bersama anak. Yang keempat, gunakan buku untuk membangun kosakata anak. Dan yang kelima, gunakan lagu atau bernyanyi dengan pola pengulangan kata. Yang terakhir ada last part. Last part merupakan bahan-bahan terbuka, terpisah, dapat dijadikan satu kembali. Di bawah digabungkan, dijejer, dipindahkan, dan digunakan sendiri ataupun digabungkan dengan bahan-bahan lain, benda alam ataupun sintetis. Last part dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran STEAM karena sesuai dengan karakteristik anak, dapat diadaptasi dan dimanipulasi dalam banyak cara, mendukung kreativitas dan imajinasi anak, serta mampu untuk mengembangkan ide anak. Last part membantu anak untuk mengambil resiko, mengeksplorasi, dan menyelidiki sambil terlibat aktif sensorik, kolaboratif, dan bermain drama. Proses penggunaan last part mendorong anak untuk melakukan pengamatan dan penelitian akan benda-benda yang akan digunakan. Last part mendukung perkembangan pola pikir anak yang berbeda-beda dan unik. Hal ini dikarenakan last part tidak memiliki aturan terkait untuk digunakan. Kemungkinan yang dimiliki tidak terbatas dan dapat terus dieksplorasi anak. Bahan-bahan terbuka yang dapat ditemukan di mana saja dapat memberikan stimulus bagi perkembangan anak untuk mengenali potensi berpikirnya. Anak dapat dengan bebas menentukan akan menjadi apa benda tersebut dan benda mana yang dipilih untuk dimainkan. Demikian pemaparan materi dari saya tadi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.